Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran 1, tema 1, subtema 3. Gagasan pokok dan gagasan mendukung dalam suatu teks. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Ayo membaca. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Makanan tradisional Betawi. Dodol Betawi Mak Salamah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salamah menerima banyak pesanan. Mak Salamah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival kerak telur. Bir pletok dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang. Adonan dituang kawat lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikannya budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Perhatikan paragraf pertama berikut ini. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mas Salma menerima banyak pesanan. Mas Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival kerak telur. Bir pletok dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Hayo mengingat kembali, gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Ciri-ciri kalimat utama: 1. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. 2. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. 3. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Berikut ini merupakan cara mengetahui ide pokok paragraf dalam suatu bacaan, yaitu 1. Memahami isi dari bacaan itu sendiri. 2. Membuat sebuah kesimpulan dari bacaan tersebut. Ide pokok itu sendiri memiliki arti yang sama dengan kesimpulan. Perhatikan kalimat yang bergaris bawah dan ditebalkan ya. Kota Jakarta akan berulang tahun. Mari kita identifikasi kalimat di atas. Kalimat di atas bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kalimat di atas terletak di awal paragraf.
Kalimat di atas dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Dengan demikian, kota Jakarta akan berulang tahun merupakan gagasan pokok, sedangkan kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Perhatikan kembali paragraf kedua cerita di atas. Sebagai berikut. Sudah seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang koa lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Perhatikan kalimat yang bergaris bawah dan ditebalkan ya. Mak Salma bekerja keras. Itu kalimat yang bergaris bawah dan ditebalkan. Kalimat di atas terletak di awal paragraf, bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, kalimat Mak Salma bekerja keras merupakan gagasan pokok, sedangkan yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Perhatikan paragraf kedua cerita di atas. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Perhatikan paragraf ketiga cerita di atas. Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tangganya. Itu kalimat yang digarisbawahi dan ditebalkan. Kalimat di atas terletak di awal paragraf. Kalimatnya bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, maka kalimat Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya merupakan gagasan pokok. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Bandingkan dengan paragraf berikut ini. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Gagasan pokok pada paragraf di atas terletak di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kalimat penegasan. Kalimat penegasan pada paragraf di atas adalah khususnya pemuda. Dengan demikian, gagasan pokok pada paragraf di atas adalah tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Demikian video pembelajaran pada kali ini, tema 1 subtema 3. Bapak akhiri ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.